Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Usro dari BKPI 2B. Baiklah, dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit materi fikih yaitu tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat diambil dari bahasa Arab zakah yang artinya sesuatu yang mensucikan. Kata zakah ini berasal dari bahasa syariah klasik yaitu zakutah yang memiliki arti kemenangan atau pembenaran. Zakat adalah bentuk dari sedekah kepada umat muslim. Zakat diperlakukan sebagai kewajiban agama atau pajak. Zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam bagi semua muslim yang memenuhi kriteria untuk berzakat. Pembayaran zakat ini sangat berperan penting bahkan dalam sejarah Islam, terutama saat Perang Ridho. Zakat berdasarkan pada nilai dari harta benda seseorang, biasanya dihitung sebanyak 2,5% dari total kekayaan seseorang muslim di atas jumlah minimum yang terkenal dengan istilah nisab. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang seberapa banyak nisab dan aspek lain dalam zakat. Di dalam Al-Quran, jumlah zakat yang terkumpul harus diberikan kepada orang yang membutuhkan, orang yang baru saja masuk Islam, orang yang baru terbebas dari perbudakan, orang yang memiliki hutang di jalan Allah, dan memberikan kepada orang musafir. Di sebagian negara yang memiliki penduduk bermayoritas muslim, zakat bersifat sukarela, sedangkan di Libya, Sudan, Malaysia, Pakistan, Arab, dan Yaman, zakat dikumpulkan oleh negara. Zakat dapat memurnikan harta sama seperti wudhu yang bisa mensucikan tubuh dan sholat yang bisa mensucikan jiwa. Di dalam Al-Quran, ada banyak ayat yang membahas tentang amal. Beberapa di antaranya berhubungan dengan zakat. Kata zakat ditemukan dalam surah Al-A'raf ayat 156, At-Taubah ayat 30, Maryam ayat 31, dan masih banyak lagi. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa zakat adalah hal yang wajib bagi umat muslim. Hal ini demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala, sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapat dosa. Contoh di surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang ada di dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang bersabar dalam kemeralatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sebagian umat muslim, zakat adalah ibadah yang harus dilaksanakan atau dijalankan. Zakat itu sendiri sudah masuk ke dalam rukun Islam. Sebagian besar umat muslim pasti sudah pernah mendengar dan membayar yang namanya zakat fitrah, yakni zakat yang dibayar pada bulan suci Ramadan sebanyak 2,5% dari total pemasukan. Ternyata selain zakat fitrah, masih banyak zakat-zakat lain yang bisa kamu tunaikan dan laksanakan, seperti zakat mal, zakat perniagaan, zakat profesi. Dalam hal ini kita tidak akan membahas
zakat-zakat yang ada. Kali ini kita akan fokus kepada zakat profesi. Zakat profesi, zakat yang merupakan yang dikeluarkan atas pendapat yang didapat dari profesi atau pekerjaan seseorang. Profesi yang disebut tidak sebatas profesi tertentu saja, selama profesi yang digeluti mendapatkan atau penghasilan yang mencapai ukuran nisabnya, maka kamu wajib membayar zakat. Sebagian contoh profesi yang disebut adalah dokter, tentara, pilot, penulis, pejabat, pegawai negeri, pegawai swasta, konsultan, dosen, pengacara, seniman, sopir, pekerja lepas, dan bahkan badan atau lembaga yang mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Nisab zakat profesi. Sebagian besar para ulama masih memperdebatkan tentang hukum zakat penghasilan. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab atau batas minimum uang yang dihasilkan untuk menjadi syarat pembayaran pajak. Nisab zakat profesi disandarkan pada nisab emas, yakni sebesar 85 gram dalam 1 tahun. Nah, untuk mempermudah kita hitung emas dalam bentuk rupiah, yaitu perkiraan harga beli emas 940.000 per gram. Nisab gaji setahun 914.000 dikali 85 gram sama dengan 779 juta. Dari perhitungan di atas dapat kamu simpulkan bahwa nisab profesi wajib dikeluarkan apabila kamu menerima gaji sebesar 6.495.400 per bulan atau 777.945.000 dalam 1 tahun. Zakat ini bisa kamu keluarkan setiap bulan atau setahun sekali. Jadi, inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.